Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Tansona Sudungan Sijabat. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 2 Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan kerangka pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki potensi dan keunikannya masing-masing yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya. Adapun pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun manfaat pembelajaran berdiferensiasi dapat kita lihat. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, merespon kebutuhan belajar murid. Yang kelima, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, adanya pengelolaan kelas yang efektif. Hal yang perlu diingat, bahwa pembelajaran diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Tetapi, dalam melaksanakan pembelajaran, diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar murid dapat menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, kita dapat menetapkan tujuan dari pembelajaran. Pahami kompetensi dasar atau standar yang akan dicapai. Kemudian, tentukan tujuan pembelajaran. Langkah kedua, kita melakukan pemetaan terhadap kebutuhan siswa. Perhatikan minat murid, profil belajar, dan kesiapan belajar mereka. Langkah ketiga, kita dapat menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konten, proses, dan produk yang dibutuhkan oleh murid. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan Tomlinson, ada 3 aspek yang dapat memetakan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kita harus memperhatikan kesiapan belajar atau readiness dari murid. Yang kedua, kita harus memperhatikan aspek dari minat murid. Dan yang terakhir, kita dapat perhatikan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman kesiapan belajar. Lalu, tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Jika tugas itu memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Aspek belajar murid dilihat dari kesiapan belajar murid. Hal yang pertama, kesiapan belajar murid bukanlah tentang intelektualitas murid. Hal ini lebih kepada informasi apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sudah siap untuk menerima materi baru. Aspek belajar murid dapat kita lihat dari minat belajar. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk memudahkan melalui minat adalah dengan menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Aspek belajar murid dilihat dari profil belajar. Kita harus memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka kepada murid. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, adanya diferensiasi konten, di mana strategi membedakan penyampaian materi yang dibutuhkan oleh murid. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana strategi tersebut dapat membedakan proses yang harus dilakukan untuk berlatih dan memahami materi. Kemudian diferensiasi produk, kita harus merancang atau strategi
dalam memodifikasi produk hasil belajar murid yang diinginkan oleh mereka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani dan murid adalah benihnya. Seorang petani tugasnya adalah merawat dan menjaga benih-benih itu. Tentu saja benih yang tumbuh itu berbeda-beda dalam perkembangannya dan juga berbeda jenisnya. Misalkan untuk merawat benih jagung tentu saja akan berbeda dengan merawat benih padi. Seorang petani harus memberikan perawatannya sesuai dengan kebutuhan benih-benih yang berbeda sampai semuanya berbuah. Di mana guru harus jeli dalam melihat keberagaman kebutuhan siswa. Ada yang lambat, ada yang sedang, dan ada yang cepat. Ada pula yang suka sains, seni, olahraga, dan lain sebagainya. Ada juga yang suka belajar dengan cepat, melalui penglihatan atau visual, melalui pendengaran atau audio, atau melalui kinestetik atau gerak. Semua harus kita akomodir dalam proses pembelajaran demi kebutuhan murid. Melakukan sebuah perubahan dibutuhkan tekad dan upaya yang keras, konsisten dan berkesinambungan, serta adanya kolaborasi dengan semua pihak. Seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas, visi yang berpihak kepada murid, visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari namun terus berhenti. Merdeka belajar, salam guru penggerak. Terima